Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Kanal Ken. Di cerita horor kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan dan ditulis oleh Simple Man, bersumber dari Twitter lagi, yang berjudul Bisikan Iblis. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Cahor, cerita horor. Simple Man. Malam ini gua mau cerita sebuah cerita nyata yang pernah diceritakan oleh salah satu teman gua waktu SMP. Sebuah cerita yang membuat bulu kuduk gua selalu merinding tiap mendengar detail dari sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror. Sebuah cerita yang akan membuat gua berpikir ulang dari apa arti sebuah kematian yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut Sirep Dunyoto, hidup namun mati. Di sini gue akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Andi, teman SMP gue yang pernah menjadi saksi peristiwa ini. Berlatarkan tahun awal 2000-an, cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang gak bisa gue katakan di mana tempatnya berada. Dan disinilah semuanya dimulai. Di, iki omahe sopo to? Gede benar. Di, ini rumahnya siapa? Besar sekali, tanya temen gua Randu. Seperti biasa, setiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagi gua untuk bersepeda keliling kampung. Dan pagi ini menjadi lebih spesial ketika teman baik gua di SMP, Randu dan Riven, datang jauh dari kota untuk bisa berlibur dan menginap di kampung gua. Sebenarnya, alasan teman gue menginap bukan sekedar menginap dan mengenal rumah dan kampung gue, namun untuk melihat saksi bisu dari peristiwa yang tempo hari gue ceritain ke mereka. Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depan gue ini. Iki omahe sing tak ceritane wingi. Ini rumahnya yang aku ceritakan kemarin, kata gue, sembari menatap jauh jendela-jendela serta pintu yang sudah rusak tergerus zaman. Peristiwa ini sendiri sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini, rumah ini tak terurus, seolah menyimpan sebuah kengerian itu sendiri di atas tanah ini. Gua sendiri selalu merinding tiap melewati jalanan ini. Terlebih bila melihat rumah besar ini, dengan pagar berkaratnya, rumput liar di halamannya, dan terlebih setiap melihat ke jendela-jendela kaca yang sudah pecah di sana-sini. Gua merasa di dalamnya seperti ada yang sedang mengamati gua dari sana. Apapun itu, gua merinding. Oh, iki ta. Oleh melbora iki. Oh, ini ta. Boleh masuk nggak ini? Hah? Gua menatap Randu yang baru saja turun dari sepedanya. Sementara Riven masih menimbang apakah dia mau senekat itu pergi, apalagi bila tahu sejarah rumah ini. Suara berderit dari pagar besi yang berkarat terbuka. Ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi dengan rumput liar, dengan tumbuhan putri malu di sana-sini, di mana durinya harus dihindari. Seolah gua tahu kelakuan temen gua Randu, yang memang sudah penasaran sejak awal gua ceritain cerita ini. Maka gua pun terpaksa mengikuti. Riven pun mau tak mau juga harus ikut. Setelah susah payah melewati semak belukar dan rerumputan yang tingginya hampir sedengkul, akhirnya kami sampai di teras rumahnya. Keramiknya yang masih sangat tampak bagus, meski dipenuhi debu dan dedaunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini. Bisa dibuka gak iki? Bisa dibuka gak ini? Kata Randu. Ojo, jangan, kata gua khawatir. Gua udah buat perjanjian sebelumnya bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumah. Namun realitanya, malah kita masuk sampai ke teras. Dasar Randu kebangetan, dia malah memutari rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang. Mau tak mau, gua dan Riven mengikuti. Di samping rumah ada tanah lapang yang juga dipenuhi rerumputan liar. Banyak pohon di sana, mulai dari mangga hingga rambutan. Di balik langkah kaki kami, gua terpaku menatap jendela-jendela yang berjejer di sisi rumah.
berharap gak mendapatkan pemandangan yang tidak diinginkan. Syukurlah, kami sampai di pintu belakang dengan pemandangan yang gak kalah tak karuan seperti teras depan. Bau amis dan pesing pun tercium di sana-sini. Beberapa kali gue menahan penciuman hidung gue. Di lain hal, Ripen hanya diam memandangi ke sana kemari. Nyalinya menciut manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang gak kalah berkarat dibandingkan pagar rumah depan. Ikut tak ayunan si mau cerita ke? Itukah ayunan yang kamu ceritakan itu? Randu pun menatap ayunan itu. Kami bertiga tampak tegang, karena gue pernah mendengar bahwa setiap malam hari ayunan itu selalu berayun sendiri, meninggalkan suara berdecit dari besi yang sudah lama tidak dilumasi. Namun hari ini, tampaknya semua baik-baik saja. Toh, itu hanya cerita dari warga sekampung. Randu yang pertama mencoba membuka pintu. Sesaat gua dibuat mengangah, karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. Isu dibuka loh, bisa dibuka loh rupanya, kata Randu, yang entah begitu antusias. Melebu yuk, masuk yuk. Gua berpikir, mungkin benar kata beberapa pemuda kampung gua. Banyak yang bilang semenjak kosong, rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal menenggak miras. Namun gak sedikit dari sana muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. Gua terdiam lama, sampai Randu menarik tangan gua. Sementara Ripen mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni. Pikir gua hal yang pertama gua rasain saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Hawanya benar-benar berbeda. Randu yang memimpin. Gua melihat di tembok kiri kanan penuh dengan coretan vandalisme. Kadang gua miris melihatnya. Namun bila gua lihat lagi coretan-coretan itu, gue rasa ini berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat gua tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuh gua. Tulisan itu dicoret dengan cat berwarna merah besar. Sebuah tulisan yang akan membuat siapapun masuk tertuju membacanya. Keluarga iblis. Gelap, pesing, dan dingin. Semua begitu terasa, terlebih saat kita masuk lebih ke dalam lagi rumah itu. Ojo ado-ado rek, jangan jauh-jauh teman, kata Ripen. Kalau sedari tadi Ripen tampak tertarik, begitu bertentangan dengan nyalinya yang gak seberapa itu. Randu masih menelusuri rumah itu, sangat-sangat antusias. Dia melihat ke sana kemari, dan itu mengganggu gua, sangat mengganggu. Sepertinya gua tahu apa yang dia coba cari. Ayo, goleki kamarnya sak dia. Ayo, cari kamarnya Mbak dia. Gua merinding tiba-tiba ketika Randu menyebut nama itu, seolah ada angin dingin berhembus di belakang gua. Hus, ojo ngomong ngawur kon yuk. Hus, ngomong sembarangan kamu ya, kata gua menekan. Randu tampak paham ucapan gua. Dia menyesal, namun tak beberapa lama dia kembali menjadi Randu yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Di lantai 2, kondisinya tidak banyak berubah dari lantai 1. Perabotan rusak sana-sini dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan ketika dibaca. Randu masih menelusuri kamar per kamar, membuat gua tahu di mana saja pemandangan jendela tertuju ke arah luar. Ketika asik melihat-lihat bagian kamar, gue berhenti di salah satu kamar, kemudian kamar yang gak asing di mata gue. Gue mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan di luar. Ada sepeda kami bertiga terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak otak gue memutar ulang semua pengalaman gue selama ini. Ketika melewati rumah ini, kamar ini adalah salah satu di mana gue pernah melihat sosok yang pernah berwujud, namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela. Seketika itu juga, leher gue merasakannya. Kamar ini, suasananya lain dari kamar lain. Dan ketika gue berbalik mau meninggalkan kamar ini, gue terkejut dengan kehadiran Ripen yang menatap gue tampak tenang. Iki kamarnya sak dia. Ini gambarnya Mbak dia. Gue menatap Ripen, menyipitkan matanya, seolah mendengar ucapan menduga-duga, namun membuat gue seolah setuju dengan ucapannya. Kroso gak? Berasa gak? Kata Ripen tangannya menyentuh dinding kamar. Kroso opo? Berasa apa? Arek jek go neng kene loh. Anaknya masih tinggal di sini loh. Di tengah perbincangan gue sama Ripen, gue merasa perasaan gue semakin gak nyaman. Pembahasan ini membuat gue dibuat semakin takut, dan parahnya, yang membuat gue lebih takut adalah bagaimana orang yang bahkan gak tahu seluk-beluk tempat ini justru seakan-akan lebih tahu dari gue yang tinggal di lingkungan ini.
Lamunan gua buyar waktu gua dengar suara langkah kaki berlari sangat keras dan diikuti suara Randu berteriak. Sontak gua ikut lari dan mencari tahu apa yang terjadi. Bertemulah gua dengan Randu yang tengah menuruni anak tangga berlari dengan wajah panik sekali. "Lapo tah? Kenapa?" "Wis ayo metu sek. Gak aman tempat iki. Sudah ayo keluar lagi. Tempat ini gak aman." Kami berdua berlari keluar dari pintu belakang, menyusuri rumput liar halaman rumah dan akhirnya keluar dari pagar. Di sana, gue terdiam saat melihat Ripen sudah berdiri di sana, menunggu di atas sepeda. "Asu, masa aku ditinggal ijen nang kene? Anj, masa aku ditinggal sendiri di sini?" Gue tertegun mendengar ucapan Ripen untuk sementara. Sebelum gue melihat rumah itu lagi dari jauh. "Lapo kon melayu koyok ngono? Ngapain kamu berlari seperti itu?" kata gue berusaha mengalihkan perhatian menatap Randu. "Gua kamar pojok. Hancuk, di kamar paling ujung. Ada yang baru saja bermain jelangkung." Pagi itu, kami meninggalkan rumah itu dengan berbagai teka-teki, dimulai dari sosok yang menyerupai Ripen sampai jelangkung di kamar ujung. Apapun itu sekarang gua tahu di mana kamar saat dia berada. Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah ini. Untuk cerita kali ini, saya akan bagi menjadi beberapa part. Simak kelanjutannya di next video. Terima kasih, salam cahor, dan sampai jumpa.